Di sore hari yang sunyi, seperti biasanya di tempat kos Difta. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk dengan kerasnya. Difta yang sedang tiduran pun terkaget dengan ketukan itu. Saat Difta membuka pintu, ia langsung disemprot oleh sang ibu kos lantaran sudah terlambat membayar uang kos bulanan. Tanpa banyak basa-basi, ibu kos langsung menyuruh Difta untuk mengemasi barang-barangnya. Aduh, Keluar maaf nggak? ya, Bu. Nggak bisa dikeluarin. Bu, Nggak, jangan, keluar. Bu. Keluar nggak? Keluar. 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 Keluar nggak? Keluar. Iya, Bu. Difta pun tidak memiliki pilihan lain. Ia langsung mengemasi semua barang-barangnya dengan memasang raut wajah pasrah. Saat Difta mengemasi barang-barangnya, dering telepon dari HP-nya berbunyi dengan nyaring. Tak disangka sang ibulah yang menelponnya. Difta memiliki harapan yang besar jika sang ibu dapat memberi uang bulanan kos. Namun, bak disambar petir di siang bolong, ibu Difta menyampaikan informasi yang tidak kalah mengagetkannya. Ibu Difta ternyata tidak bisa mengirimkan uang untuk membayar biaya hidup dan kuliahnya. Hal inilah yang membuat Difta ingin mengeluarkan air mata, namun ia masih bisa menahannya. Setelah Difta diusir dari kos-kosan, Difta tidak tahu lagi harus kemana untuk mencari tempat tinggal. Keadaannya sangat lusuh. Sepanjang malam, Difta hanya menyusuri jalan trotoar menuju taman kota. Di pinggir jalan, Difta duduk melamun. Pikirannya berkecamuk memikirkan nasibnya yang begitu memprihatinkan. Tiba-tiba, Difta teringat kembali kepada nasihat-nasihat ayahnya. Pada sore hari, ditemani matahari yang sedang perlahan turun lalu digantikan oleh bulan. Terdapat anak laki-laki berumur 12 tahun yang bernama Difta dengan seorang ayah yang biasa dipanggil dengan Pak Isan sedang duduk di gubuk tengah sawah. Mereka sedang bercengkrama ditemani teh yang dibawa dari rumah oleh buatan sang ibu. Isi dari percakapan ayah dan anak ini yaitu tentang kehidupan masa depannya akan seperti apa yang akan dihadapi oleh seorang anak yang sedang beranjak dewasa ini. Pak Isan memberikan pesan moral kepada anaknya. Setelah Difta merasa sedikit tenang karena teringat dengan nasihat-nasihat dari ayahnya yang saat ini sangat ia pegang erat dan selalu mengingatnya. Kemudian Difta memutuskan untuk mencari masjid terdekat. Setelah sesampainya di masjid, Difta melaksanakan sholat dan berdoa agar dimudahkan segala urusannya. Setelah itu, Difta meminta izin kepada takmir masjid sekitar untuk menginap di masjid tersebut. Di tengah kompleksnya permasalahan yang sedang ia hadapi, ia mencoba untuk tetap tenang sembari mencari jalan keluar agar keadaannya dapat berangsur-angsur membaik. Sebelum azan subuh berkumandang, takmir masjid mendatangi Difta yang masih terlelap dalam tidurnya. Kemudian takmir masjid membangunkan Difta dan menanyakan alasannya mengapa ia tidur di masjid. Lalu Difta menceritakan alasannya mengapa ia menginap di masjid semalaman. Kebetulan takmir masjid sedang mencari orang untuk menjaga kos miliknya. Lalu Difta ditawarkan untuk menjadi penjaga kos. Tanpa basa-basi, Difta menerima tawaran tersebut, kemudian langsung bergegas untuk mengikuti sholat subuh berjamaah dan setelah itu menuju ke kosan milik takmir masjid tersebut. Halo, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Kalau Bapak sama Ibu gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah juga, Bu, kalau gitu. Jadi ini Difta sekarang lagi ikut program pemerintah, kan namanya itu Wirausaha Merdeka gitu, Bu. Nah, jadi Difta nanti itu ngikutin tes secara online di websitenya, terus habis itu Difta lolos. Lalu Difta itu ngikutin programnya selama 4 bulan. Dan itu gratis loh, Bu, gak bayar. Iya, Bu, bismillah ya, Bu, Difta lolos biar bisa nanti bantu bayar Ibu sama Ayah buat pengobatan Bapak. Iya, Bu, Ibu juga. Assalamualaikum.
Dengan berbekal laptop yang dimilikinya, ia memulai untuk mencari-cari program pemerintah yang mungkin dapat membantunya. Setelah beberapa saat, ia baru mengingat bahwa pemerintah memiliki program akademik wirausaha mahasiswa merdeka. Lalu Difta pun bergegas mengunjungi website kampus Merdeka untuk melihat program tersebut. Beruntungnya program tersebut masih membuka pendaftaran.